Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adinda Sawal Fajriati, Firda Amalia Aziza, dan Wilda Tania. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil dari observasi kami yang berjudul Pengaruh Pengelompokan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran. Pengertian pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik adalah suatu cara sekolah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Pengelompokan atau grouping adalah suatu penempatan peserta didik sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang ada pada peserta didik. Hal tersebut perlu dikelompokkan agar guru lebih mudah dalam memberikan perhatian atau pelayanan kepada peserta didik. Selanjutnya ada cara mengelompokkan peserta didik. Cara pengelompokan juga sangat beragam sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Menurut Syarkawi, pengelompokan peserta didik dapat dilaksanakan melalui proses tes. Jenis tes yang dilaksanakan meliputi tes minat, tes bakat, dan tes kemampuan inteligensi. Berdasarkan hasil tes tersebut akan diperoleh potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dan potensi tersebut akan dijadikan sebagai kriteria pengelompokan peserta didik. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran di sekolah, serta untuk memudahkan pembimbingan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik memiliki dampak positif terkait perilaku peserta didik dan memotivasi belajar peserta didik. Dampak terhadap guru adalah berupa meningkatnya kemampuan serta pengalaman mengajar guru, sehingga guru dapat mengajar di berbagai jenjang di sekolah dasar. Sedangkan dampak negatif pengelompokan peserta didik juga berkaitan dengan peserta didik dan juga guru. Namun, seluruh dampak negatif tersebut sejauh ini tidak mengganggu proses pembelajaran secara lama, hanya pada periode awal saja. Karena itu, karena guru sebagai penanggung jawab yang utama, pada proses pembelajaran harus dapat mengkondisikan kelasnya sekondusif dan senyaman mungkin, agar peserta didik merasa betah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kendala dalam pengelompokan peserta didik. Kendala yang ditemui dalam pengelompokan peserta didik adalah terkait dengan adaptasi peserta didik. Peserta didik membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan teman kelas barunya. Selain itu juga ditemukan peserta didik yang memiliki kecenderungan tidak cocok dengan salah satu peserta didik sehingga terjadi perselisihan. Kendala lain yaitu terkait kevalidan data yang diberikan guru dan juga waktu yang diperlukan dalam penghimpunan data dan juga pemrosesan data. Cara mengatasi kendala dalam pengelompokan peserta didik. Cara sekolah dalam mengatasi kendala pengelompokan peserta didik tidak dapat terlepas dari peran guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan adaptasi peserta didik. Guru kelas harus berusaha membuat peserta didik di dalam kelasnya merasa nyaman. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan, guru juga harus dapat bertindak sebagai penengah dan juga memahami kemauan dari setiap peserta didik. Persiapan pelaksanaan observasi. Yang pertama, menentukan sekolah yang sesuai dengan permasalahan tema yang telah ditentukan dan menentukan waktu kunjungan untuk mengantarkan surat izin observasi dari pihak fakultas. Yang kedua, meminta surat izin pengantar observasi kepada pihak tata usaha. Yang ketiga, mengantarkan surat izin pengantar observasi kepada sekolah yang telah ditentukan dan menentukan waktu pelaksanaan observasi sesuai dengan persetujuan pihak sekolah. Yang keempat, persiapan alat dan bahan yang digunakan, seperti materi wawancara, instrumen observasi kelas, pedoman observasi, dan pertanyaan wawancara, alat tulis, dan kamera handphone. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Sekolah dasar yang kami pilih untuk melakukan observasi sebagai tugas dari mata kuliah manajemen kelas adalah Sekolah Dasar Negeri Pajajaran 2. Sekolah ini beralamat di Jalan Veteran 3, Kampung Caringin, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaannya yaitu hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, pukul 9 sampai selesai. Tempat observasi yaitu SDN Pajajaran 2.
Kegiatan observasi yang kami lakukan dimulai dengan mendatangi ruang kepala sekolah untuk menginformasikan apakah kami boleh melakukan observasi atau tidak. Setelah melakukan perbincangan yang cukup panjang, kami diperkenankan melakukan observasi dan ditunjukkan kepada masing-masing guru kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 4A di SDN Pajajaran 2. Pedoman observasi. Pedoman observasi berisi tentang identitas observasi, aspek-aspek yang diamati, dan lembar observasi yang di dalamnya menanyakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sekolah dasar dan pembelajaran, dan pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dasar yang di dalamnya berisi aspek yang diamati seperti mutu lulusan, proses pembelajaran, dan mutu sekolah dasar. Identitas observasi. Lembaga yang diamati yaitu SDN Pajajaran 2. Hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, waktu jam 9 sampai selesai. Aspek-aspek yang diamati yaitu yang pertama sarana dan prasarana sekolah dasar, yang kedua mutu lulusan sekolah dasar, yang ketiga proses pembelajaran di sekolah dasar, yang keempat mutu guru di sekolah dasar, yang kelima yaitu manajemen sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu hasil observasi. Pengelompokan kelas di SDN Pajajaran 2 sudah menjadi pedoman atau landasan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Pengelompokan kelas sudah diatur dari pihak sekolah tanpa memilih peserta didik. Peserta didik dibagi per kelas secara sama rata dan tidak ada kelas yang dikhususkan. Umumnya, bentuk pengelompokan kelas ini tidak menjadi pokok utama dalam pembelajaran karena siswa yang belajar di tiap-tiap kelas memiliki keahlian, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Tetapi semua itu terlansir oleh pembelajaran yang berlaku. Bila mana ada siswa yang kurang memahami materi, guru atau pendidik siap memberikan tambahan waktu agar siswanya yang mengerti dalam satu mata pelajaran itu tersampaikan. Pembelajaran mata pelajaran yang berlaku di tiap-tiap kelas sudah berdasarkan RPP serta indikator kompetensi dasar dengan kriteria ketuntasan minimum di tiap mata pelajaran. Program tahunan dan program semester sudah ada dan tentu dilandasi oleh silabus mata pelajaran itu sendiri. Guru atau pendidik di tiap kelas pun mengajarkan siswa dengan lancar dan tertib. Meski ada sebagian siswa di kelasnya yang kurang memahami, guru pun langsung dengan sigap menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan pokok permasalahan siswa tersebut, sehingga siswa yang mengikuti mata pelajaran di tiap kelas pun sangat memahami materi yang disampaikan. Bentuk komunikasi siswa dan guru pun terjalin sangat akrab dan tanpa hambatan-hambatan dalam bentuk komunikasi tersebut, sehingga membuat bentuk suasana kelas terjalin kondusif dan materi dapat disampaikan dengan baik. Kesimpulan, pengelompokan adalah suatu penempatan peserta didik sesuai dengan karakteristik yang ada pada peserta didik. Hal tersebut perlu dikelompokkan agar guru lebih mudah dalam memberikan perhatian atau pelayanan kepada peserta didik. Peserta didik dalam satuan sekolah berperan sebagai sasaran pendidikan yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak dari sekolah. Peserta didik merupakan individu yang memiliki kepribadian, cita-cita, dan potensi diri tertentu, serta tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Pengelompokan kelas di SDN Pajajaran 2 sudah menjadi pedoman atau landasan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Pengelompokan kelas sudah diatur dari pihak sekolah tanpa memilih peserta didik. Peserta didik dibagi per kelas secara sama rata dan tidak ada kelas yang dikhususkan. Umumnya, bentuk pengelompokan kelas ini tidak menjadi pokok utama dalam pembelajaran karena siswa belajar di tiap-tiap kelas memiliki keahlian, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Tetapi semua itu terrealisir oleh pembelajaran yang berlaku. Bila mana ada siswa yang kurang memahami materi, guru atau pendidik siap memberikan tambahan waktu agar siswa yang mengerti dalam satu pelajaran itu tersampaikan.